Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin. Innama yudhakkaru man yajuzu alaihi al-ighfalu wa innama yunabbahu man yumkinu minhu al-ihmalu. Innama yudhakkaru, angin pastini diingatkan sopo may yajuzu alaihil ighfal, orang-orang yang mungkin terjadi pada dirinya kelalaian. Wa innama yunabbahu, angin pastini den tegur sopo may yumkinu minhu al-ihmal, orang-orang yang mungkin saja dari dirinya keluar sifat teledor atau sembrono. Kajian kita kali ini diingatkan mungkin karena lupa, ditegur mungkin karena teledor, atau bahasa kita adalah jangan coba-coba mengingatkan dan menegur Allah. Wani-wani nih mengingatkan dan negur Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian kita malam ini masih ada hubungannya dengan kajian kita kemarin, atau tema ini adalah penutup dari tema-tema yang telah lalu. Kemarin kita diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa orang itu paling tidak ada 3 kelompok besar. Yang pertama, ba'dul arifin, sebagian orang-orang arif yang dia tidak mau berdoa karena ta'adduban, etika yang luar biasa kepada Allah. Karena baginya Allah sudah tahu tentang kebutuhannya, kenapa harus meminta? Toh kebutuhannya sudah ditulis pada zaman azali. Maka orang-orang seperti ini tidak sibuk meminta, tapi sibuk berzikir. Karena ada dawuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, man syaghala dzikri am mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiya as-sa'ilin. Siapapun orangnya yang sibuk berzikir mengingat aku sehingga ia tidak sempat atau lupa meminta kepada aku, maka akan aku beri yang terbaik yang saya berikan kepada orang-orang yang minta. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang yang lebih memilih berdoa dibandingkan tidak berdoa, karena bagi mereka doa itu adalah perintah Allah, maka berdoa itu adalah ibadah kepada Allah. Dia tidak ngurus apakah diijabahi atau tidak, yang penting saya melakukan yang diperintah oleh Allah. Dalil yang mereka pakai adalah ud'uni astajib lakum. Ud'u, mintalah kalian kepadaku, itu fiilnya perintah, amar. Maka melakukan perintah Allah itu bernilai ibadah. Yang kedua, mereka berdoa karena mereka menganggap yakin betul bahwa ad-du'a muhul ibadah. Doa itu adalah otak atau intisari dari ibadah. Dan yang terakhir, mereka berdoa kepada Allah karena ingin menampakkan kefakirannya
karena ingin menampakkan kelemahannya, karena ingin menampakkan kehambaannya kepada Allah. Maka orang yang kedua ini berdoa lebih penting dibandingkan tidak berdoa. Terus yang ketiga, nunggu sinyal hati. Kalau hatinya niku sedang tenang, tidak mangkel, suasana memungkinkan untuk berdoa, maka mereka memilih berdoa. Di Mekah, di Madinah, di tempat-tempat mustajabah, mereka memilih berdoa. Tapi kalau hati sedang gundah, sedang gelisah, sedang mangkel, maka mereka tidak memilih berdoa, tapi memilih berzikir. Lah, kajian kita malam ini meneruskan kelompok yang pertama tadi, kelompok yang sudah tenggelam dalam bahrut tauhid, kelompok yang sudah kerem tenggelam dalam lautan tauhid. Mereka mengatakan nggak perlu berdoa. Maka judulnya saya kirim, jangan coba menegur Allah, jangan coba mengingatkan Allah. Ya Allah, jenengan lupa ta, kulo dereng kada istri lo ya Allah. Ini kayak Allah nggak paham apa? Wong saya saja, saya rektor, Mas Bambang direktur, saya diingatkan oleh anak buah saya, tersinggung saya. Pak, ini gimana, gaji saya kok sekian? Tahu saya, tapi karena kemampuan masih sekian, maka ya tetap aja sekian itu. Kita saja kalau diingatkan oleh bawahan, padahal kita sudah berusaha memenuhi apa yang menjadi tuntutan mereka, kita aja tersinggung. Apalagi untungnya Allah nggak tersinggungan gitu. Kalau Allah tersinggungan, berapa kali tersinggung kepada kita. Ya Allah bojo, iya roro, ya Allah suami, iya, ya Allah rumah, iya, ya Allah mobil, iya. Sekarang Mas Bambang saya berdoa, ya Allah nggak punya mobil, ya Allah nggak punya mobil. Allah paham Kholik kalau kamu nggak punya mobil. Engkau sebentar, biar kamu menikmati ketidakpunyaan mobil. Ben nanti kalau punya mobil syukurnya tambah. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, mari kita lihat. Kalau dalam kehidupan nyata ada buruh demo, ada buruh ngusung spanduk, itu karena apa? Karena pimpinan perusahaan itu lalai dengan kewajibannya, karena pimpinan perusahaan itu teledor dengan hak-hak karyawannya. Kalau rakyat kita angkat poster kemudian demo, itu karena mereka ingin menyuarakan hati mereka, karena hati mereka, suara mereka tidak pernah didengar, atau memang sengaja untuk tidak didengar. Itu namanya mengingatkan, itu namanya menegur atasan. Lah, orang berdoa itu seakan-akan dia mengingatkan. Oleh karena kita mungkin teledor, maka butuh pengawasan, maka butuh teguran, maka butuh diingatkan. Jadi para hadirin, kalau ada orang mengingatkan kita, itu sebenarnya orang itu sangat mencintai kita, agar kita tidak terus menerus dalam kelalaian. Kalau pimpinan menegur kita, maka itu adalah pimpinan yang bertanggung jawab. Kalau ada pimpinan gak menegur, itu namanya. Kalau ada orang tua mengingatkan anaknya yang lalai sholat, kalau ada orang tua mengingatkan anaknya yang teledor sholat, maka itu orang tua yang benar. Karena apa? Karena anak itu pasti punya sifat yajuzu alaihi al-ighfal yumkinu minhu al-ihmal. Para hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, mari kita baca sedikit. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala lupa sehingga harus diingatkan dengan berdoa?
Atau mungkinkah Allah itu teledor sehingga tidak memperhatikan hambanya? Tidak perlu dijawab niki pertanyaan. Semua itu adalah muhal, mustahil, tidak mungkin bagi Allah. Oleh karena itu, bagi ba'dul arifin, meninggalkan meminta atau berdoa merupakan sebuah adab atau tata krama yang sangat tinggi kepada Allah. Terus kita gimana? Jenengan jangan naik-naik sendiri. Habis ngaji ini mau berdoa, itu namanya memaksakan diri naik pada makom arifin, padahal makom kita masih makom ghafilin, masih makomnya orang-orang lalai. Wong kadang-kadang jenengan lihat Allahu Akbar, orang yang ingat kepada Allah mulai dari takbir sampai salam, yang diingat siapa? Allah. Kita Allahu Akbar, masuk semua urusan-urusan yang tadi lupa itu masuk. Lah begini-begini ini habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung pelencing, nggak doa. Kenapa? Allah nggak perlu diingatkan, Allah nggak perlu ditegur, makom mundul gitu. Kurung sampai makom itu. Kalau kita makomnya adalah makom itu loh, bapak-bapak, ibu-ibu, awal-awal kita ngaji hikam itu loh. Mata utliqa lisanaka, apabila lisanmu digerakkan oleh Allah untuk berdoa, maka ketahuilah bahwa saat itu Allah ingin memberikan ijabah. Makom kita adalah makom ini, makom ngemis. Tapi para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, berdoa kita itu adabnya saya bilang tadi, tidak perlu berpikir napa niku ijabah atau tidak ijabah, karena itu adalah wilayahnya Allah. Karenanya ketika kita ngangkat tangan, yang difikirkan kita, yang ada dalam hati kita, Allahnya apa barangnya? Sering-seringnya barang. Nah ini yang harus kita belajar. Wes itu urusan Allah. Sebab di hikmah yang ke-6 apa keberapa itu, pasti setiap doa itu dikabulkan oleh Allah, tapi fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid, waktunya terserah Allah. Para rawuh, yang kedua, kita harus melakukan doa itu yang paling penting niru Rasulullah. Berdoanya jangan niru orang Indonesia, niru Rasulullah. Kalau diajak Yai Bang umroh niku, kalau doa kulo niki kali nih Mas Bambang enggak, Mas Bambang doanya enggak pernah keras, beliau doanya itu pelan, berbisik-bisik. Nih kulo niku berdoa, ya Allah, anak kulo ya Allah, istri kulo ya Allah, pondok kulo ya Allah. Kulo-kulonya banyak. Tapi kalau orang Turki, orang Mesir, itu yang didoakan adalah negaranya. Yang didoakan oleh mereka adalah saudaranya. Maka orang Mesir itu berdoa bisa ke Palestina, bisa ke Rohingya, bisa kemana-mana. Dari mulut orang Indonesia itu kayaknya nggak ada kayaknya itu. Ya Allah dagangan, ya Allah bisnis, ya Allah lancar ya Allah, lancar terus. Maka Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ngajari kita, kalau tulis di bawahnya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahumma inni as'aluka ittiba'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi wa akhwalihi wa aqwalihi. Atau doa yang lain, Allahumma inna, salah nunggu sanis inni, Allahumma inna nas'aluka, kalau banyak, kalau bersama-sama, Allahumma inna nas'aluka mutaba'ata rasulika sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi wa ahwalihi wa aqwalihi.
Dalam berdoa kita pun harus nyontoh baginda Rasul. Jenengan lihat doanya Rasulullah. Pernahkah Rasulullah berdoa tentang dagangannya? Ketika Rasulullah lahir, seluruh bayi ketika lahir itu pasti nangis. Tapi beda dengan bayi satu ini. Begitu Rasulullah lahir, yang keluar dari tangisan beliau adalah ummati, ummati, ummati. Sejak bayi, ummati, ummati ini ku, makanya ada lagu nggih, ummati, ummati yang dinyanyikan sinten niku? Maher Zain. Ummati, ummati, ummati. Ai irham ummati, irham ummati, irham ummati. Begitu Rasulullah melewati sirat, jembatan, begitu beliau sampai di ujung jembatan, beliau noleh ke jembatan itu sambil berkata, ya Rabbi ummati, ummati, ummati. Ketika beliau wafat pun yang keluar adalah ummati, ummati, ummati. Maka makom kita ini adalah makom yang masih butuh berdoa kepada Allah. Tapi Asy-Syaikh Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita, contohlah Rasulullah dalam berdoa. Bagi saya, ketika saya berdoa, mungkin niki hikmahnya pertemuan niki, yang harus pertama kali didoakan, ya Allah santri kulo, ya Allah murid kulo, ya Allah siswa siswi kulo, ya Allah mahasiswa kulo. Kalau Mas Bambang, ya Allah keluarga besar Nurul Hayat kulo. Baru terakhir, ya Allah kulo dan istri kulo terakhir. Tapi ini kulo biasanya istri dulu Mas, ya Allah istri kulo, anak kulo, baru santrinya. Sekarang ngaji niki seharusnya dibalik, yang didoakan pertama kali santrinya, baru dirinya akhir. Kalau jadi teringat cerita-cerita kiai-kiai terdahulu. Di kitab Ta'limul Muta'allim itu ada seorang kiai, anaknya mau ngaji itu ditaruh belakangan. Buriahe sampean, yang didahulukan adalah anak-anaknya tetangganya. Ayo kamu ngaji, ayo kamu. Begitu kiainya sudah agak capek, sudah selesai semua, anaknya sendiri dipanggil, ayo le sini ngaji. Anaknya protes, lah Pak, saya sudah dapat keri-kerinya, saya sudah dapat sisa-sisa tenaga Bapak, kenapa kok enggak dibalik? Seharusnya saya paling awal, baru santri-santri Bapak. Wis lah nak, enggak usah protes, mereka datang dari jauh, sedangkan sampean bisa bertemu kapan saja dengan saya. Subhanallah, akhir dari cerita anak ini yang diakhirkan oleh orang tuanya ini menjadi tokoh yang sangat luar biasa hebatnya, mengalahkan hebatnya murid-muridnya yang ditangani di awal. Niku kiai-kiai dulu. Makanya kiai-kiai dahulu niku kadang-kadang sampai boten ngopeni bunyai. Gak enak ini kalau direkam ketahuan istri saya, bahaya ini. Maka untuk edisi ini harus ada edit. Kadang-kadang sampai gak ngopeni bunyai gara-gara ngopeni umat. Kulo niku pernah kadang-kadang, Dek maaf nanti malam saya ngaji, lagu lama. Lagu lama. Ini tadi saya sempatkan untuk menerima SMS-nya karena anaknya yang di pondok itu ngeluh sekali, kemudian beliau ngeluh kepada saya, betul-betul berat Bang. Saya bilang, nggih Dek, nanti saya telepon setelah ngaji. Jadi jenengan dahulu baru ngurusi anak. Sempat-sempatnya kadang-kadang orang ngaji itu nerima telepon, sebentar ya ngaji, sebentar dulu. Halo, iya ada apa Dek? Ada apa? Oh iya Dek, iya Dek. Nah ini namanya gak bener ini. Urusan adik urusan belakang, urusan istri urusan belakang, ngurusi umat. Lah para rawuh, kita kembalikan kepada baginda Rasul. Begitu Rasulullah niki kan kebetulan hari ini adalah
tadi adalah tanggal 1 Rajab. Saya akan mencuplik satu saja kisah. Kalau kisah ini pernah sampean dengar, ya dianggap saja penguat. Tapi kalau nggak pernah dengar, kayaknya juga nggak pernah dengar ini. Saya juga nggak pernah dengar, baru baca kali ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada sebuah makom, di mana tempat itu malaikat Jibril sudah tidak mampu. Dalam Al-Quran, summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna faawha ila abdihi ma awha. Ketika sampai pada makom ini, malaikat Jibril niku yang diaturkan ketika Allah uluk salam, assalamu alayka at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawaban Nabi Muhammad, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Pada makom, pada tempat yang sangat luar biasa hebatnya, di mana semua makhluk tidak bisa mencapai tempat itu, yang dijawab oleh Nabi Muhammad adalah assalamu alayna, bukan assalamu alayya, tapi alaina. Alaina itu banyak. Wa ala ibadillahi as-salihin, dan hamba-hamba Allah yang salih. Kesempatan itu digunakan oleh Nabi Muhammad dengan matur, ya Rabbi ummati ummati ummati, ya Rabbi irham ummati irham ummati irham ummati. Subhanallah. Di tempat yang seperti itu Nabi Muhammad masih mengatakan irham ummati irham ummati irham ummati. Para hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, mari kita lihat. Faqala, Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya Muhammad, inni qad manantu ala ummatika bisamaniyata asya'a, bisamaniyata asya'a. Wahai Muhammad, sesungguhnya saya telah mengutamakan umatmu bisamaniyata asya, dengan 8 hal, 8 keistimewaan, lam amunnu biha ala ahadim minal umami as-sabiqah, di mana saya tidak pernah memberikan keutamaan terhadap seorang pun dari umat-umat terdahulu. Jadi kita umat Nabi Muhammad ini memiliki 8 keutamaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Al-awwal, yang pertama, inni lam akhluq khalqan fis samai wala fil ardi afdhala ala ummatika. Sungguh saya tidak pernah menciptakan makhluk, baik itu di langit ataupun di bumi, yang lebih utama dibandingkan umatmu Muhammad. Jadi kalau kali panjenengan niki umat yang paling utama. Yang kedua, asani inna mi'ata alfin wa arba'ata wa ishrina alfan, sesungguhnya 100 mi'ata alfin wa arba'ata wa ishrin 24, sesungguhnya 124.000 minal anbiya, dari nabi-nabi, mushtaquna ilaika, semuanya merindukan kamu Muhammad, wa ila ummatika, dan merindukan umatmu. Jadi sebanyak 124.000 malaikat niku sama-sama merindukan kita umat Nabi Muhammad. Ini masih menyenangkan, kabar-kabar yang menyenangkan. Yang ketiga, ini kurang menyenangkan ini. As-salis, inni lam u'ti ummataka al-katsira minal amwal misla ma sabaqa minal umam. Sungguh saya tidak memberi umatmu al-katsira minal amwal, harta yang banyak,
mislama sabaqa minal umam, seperti yang telah saya berikan terhadap umat-umat terdahulu. Jadi para rawuh niki keistimewaan apa kekurangan ini sebenarnya? Kita itu sudah ditulis di sini bahwa kita itu keutamaan yang ketiga adalah orang-orang umat Nabi Muhammad itu hartanya ndak banyak. Oke, nggak enak juga ini. Ya kalau pengen banyak hartanya jangan jadi umatnya Nabi Muhammad. Terutama yang ngaji-ngaji ngeten niki kan aduh, biasa-biasa kan, termasuk kulo. Berapa sih tabungan kita? Deposit jenengan berapa? Cukup untuk berapa? Ini sebenarnya keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Lihat belakangnya, li'alla yatula alaihi al-hisab yaumal qiyamah, agar hisab kita pada hari kiamat, perhitungan kita pada hari kiamat tidak perlu lama. Kalau KPK ya, KPK datang kepada kita, harta kita sedikit paling 1 jam selesai. Tapi kalau harta kita banyak, pasti ditanya, ini mobil pertama dari siapa, pemberian siapa, ini tanah ini pemberian siapa. Bisa sebulan baru selesai kalau harta kita banyak. Nanti pada yaumul hisab ketika dibangunkan, Abdul Halik bangun, nggih, ditanya, rumahmu gimana? Nah, panjenengan kan sampun paham ya Allah rumahku. Oh iya wes ya. Mobilmu? Lah nggih jenengan kan sampun paham juga. Ya wes, ya wes. Namun ditanyakan semuanya sampai cincin-cincin jenengan niku dari mana? Ditanya. Makanya keutamaan umat Nabi Muhammad itu hartanya ndak banyak agar hisapnya nggak terlalu lama. Jadi kalau ngaji seperti ini, ingin kaya apa ingin biasa-biasa saja? Tetap ingin kaya. Tapi sekaya-kayanya umat Nabi Muhammad tidak akan melebihi kekayaannya umat nabi-nabi terdahulu. Contoh bagaimana Qarun yang luar biasa kayanya, kita nggak ada seberapanya. Yang ketiga, yang keempat, ar-rabi, inni lam u'ti ummataka al-quwwata, sungguh Muhammad saya tidak memberikan umatmu itu kekuatan, bil amwal dalam bentuk harta, wal aulad dan anak-anak, misla umami as-sabiqah, seperti umat terdahulu. Kenapa kekuatan kita tidak hebat seperti kekuatan umat terdahulu? Kenapa anak-anak kita juga tidak hebat, tidak didukung oleh harta dan anak-anak? Hatta kafaru wajahadu, itu pakai hak. Hatta kafaru wajahadu, bukan hak. Kalau hak itu jihad, jahadu itu angas, angas niku nentang. Hatta kafaru wajahadu nikmati, karena anaknya banyak, karena hartanya banyak, karena pengikutnya banyak, maka umat-umat terdahulu itu banyak yang kafir, banyak yang menentang Allah. Yang kelima, kalau percepat, al-khamis, inni lam utawila a'marahum. Muhammad, keistimewaan umatmu yang tidak saya berikan kepada umat-umat terdahulu, sungguh saya tidak memperpanjang umur umatmu. Sekarang rata-rata usia umat Nabi Muhammad niku 100 sampun panjang, 100 niku sampun pikun. Kemarin niku kula diparani kali paman kula, terus tiba-tiba dengan suara yang agak berat beliau mengatakan, "Dek, umurku saiki wis sakmene, umurku sudah 63. Ayah saya, abah, itu meninggal umur 62. Kayak-kayaknya saya sudah hampir mati ini, Dek. Sudah harus siap-siap menjemput kematian." Jadi umatnya Nabi Muhammad itu memang gak ada yang panjang, gak ada yang
tidak sepanjang umat-umat Nabi terdahulu. Kalau kita baca dalam sejarah umat Nabi dahulu itu ada yang ratusan tahun, bahkan ada yang 1000 tahun lebih. Makanya ada puisi, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Loh, kalau kamu hidup 1000 tahun lagi, lihat, fayajtami'u alaihim adz-dzunub kama taqaddama min ghairihim. Kalau umatmu itu umurnya panjang seperti umat-umat terdahulu, berapa banyak mereka mengumpulkan dosa. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Lah 1000 tahun lagi, Kang, wong 50 tahun saja dosanya wis cek wake, apalagi harus 1000 tahun. Lah keistimewaan kita umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek. Kenapa? Agar dosa yang dikumpulkan tidak terlalu banyak. As-sadis, yang keenam, inni lam u'aqib ummataka inda kulli dzambin kama aqabtul umam as-sabiqah. Sungguh saya tidak menyiksa umatmu ketika umatmu berbuat dosa sebagaimana saya menyiksa umat-umat terdahulu ketika mereka melakukan dosa. Maka dalam sejarah kita membaca umat-umat Nabi terdahulu itu kalau melakukan dosa langsung disiksa oleh Allah. Tapi umat Nabi Muhammad pacaran sambil ketawa, maksiat sambil membangga-banggakan diri, kadang-kadang disuting sambil bermaksiat, naudzubillah. Tapi karena dia adalah umatnya Nabi Muhammad yang sudah kadung diberi hak istimewa, maka sambil berbuat dosa pun mereka tidak disiksa oleh Allah. Niku keutamaan. As-sabi, yang ketujuh adalah inni akhartuhum ila akhiriz zaman wa ja'altuhum akhiral umam. Saya jadikan umatmu Muhammad, saya akhirkan di akhir zaman. Jadi umat kita umat Nabi Muhammad itu adalah terletak di zaman akhir, di zaman penghujung, dan kita disebut dengan akhirul umam, umat yang terakhir. Kenapa posisi ini dianggap istimewa? Hatta la yatula maksuhum fit turab, sehingga kita tidak terlalu lama-lama di dalam kubur. Bayangkan umatnya Nabi Adam, sudah berapa tahun sekarang mereka ada di dalam kubur. Iya, kalau dalam kuburnya enak, kalau dalam kuburnya enggak enak. Berapa lama orang itu bergelut dengan kalajengking, berapa lama orang itu bergelut dengan ular dan lain sebagainya. Kita ditaruh sebagai umat pamungkas karena agar jarak kita dengan hari kiamat itu tidak terlalu jauh, sehingga kita di dalam kubur nunggunya enggak terlalu lama. Padahal pekerjaan yang paling membosankan itu adalah menunggu. Yang terakhir, as-samin, inni lam uhsi sirrahum kama afsaitu sirral umam ilaik. Saya tidak membuka rahasia umatmu sebagaimana saya menyebarluaskan rahasia umat-umat terdahulu kepadamu. Para rawuh, umat-umat terdahulu kita tahu sejarahnya, bagaimana mereka ditelan bumi, bagaimana mereka kemudian menjadi kera dan lain sebagainya. Tapi rahasia kita umat Nabi Muhammad itu disimpan secara perimpen oleh Allah. Lah, Allah saja menyimpan rahasia kita. Sayangnya kadang-kadang kita justru yang ingin membuka aib kita. Allah merahasiakan aib saudara kita, tapi kadang-kadang justru kita yang mencari dan menyebarkan aib saudara kita. Dan wa innahu laisa ba'daka nabiyyun wala qur'anun
wa hadza kulluhum min barakatika ya Muhammad. Dan tidak ada nabi setelah kamu dan tidak ada Quran setelah kamu. Keutamaan ini semua karena barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke atas, Abu Bakar Al-Wasiti ketika diminta untuk berdoa, ia berkata, saya khawatir apabila saya berdoa lalu ditanya, bila engkau meminta hak milikmu, berarti engkau telah menuduh kami Allah, dan bila engkau meminta sesuatu yang bukan hakmu, berarti engkau telah menyalahgunakan kewajibanmu untuk memuji kepada aku. Jadi berdoa itu, sekalipun kita minta hak kita, itu adab kita kurang baik. Kenapa? Karena kamu menuduh saya, Allah tidak mau memberikan hak kamu. Tapi kalau kamu meminta yang bukan hakmu, itu tambah lebih tidak baik. Maka para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, hikmah kita kali ini betul-betul kalau kita berdoa, jadikan doa kita sebagai ibadah. Mungkin pada suatu saat panjenengan sampai kepada makom di mana panjenengan sudah tidak senang dengan berdoa, dan niku sampai-sampai sendiri apabila Allah ingin menyampaikan. Sebagai akhir dari pertemuan ini, jenengan waos kiambak keutamaan bulan Rajab. Kathah sangat seliweran napa niku WA yang berbicara tentang bulan Rajab. Wah, sampai bingung mau ngamalkan yang mana ini. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, ndak usah bingung. Alhamdulillah saya enggak puasa Rajab. Kenapa? Karena ternyata dalilnya enggak sahih. Kata yang puasa enggak sahih, tapi hadis dibandingkan sahih tapi omongan kamu. Pun boten usah bantah-bantahan tentang Rajab, pun boten usah bantah-bantahan tentang dalil. Dalil niku kan sebagai penyemangat kita untuk melakukan sesuatu, tapi nyatanya tidak ada satu dalil pun yang mengharamkan orang puasa sunnah di bulan Rajab, apalagi mengharamkan sampai nggak ada dalilnya. Maka nih pingin poso nggih poso, boten usah terlalu panjang pembahasannya. Kadang-kadang panjang pembahasannya justru malah nggak puasa, dibahas tok tapi nggak dilakoni. Kalau sedang nulis atas permintaan Ibu Bayangkari itu tentang puasa-puasa sunnah, sholat-sholat sunnah. Puasa-puasa niku kan ada yang datangnya harian. Kalau panjenengan pingin puasa harian di bulan Rajab, sungguh luar biasa. Satu hari puasa, besok enggak, besoknya puasa. Ada puasa yang datang mingguan, Senin, Kamis. Ada puasa yang datangnya bulanan, ayyamul bid. Silahkan kalau panjenengan, aku tak ngambil Daud dibarengkan di bulan Rajab, aku tak ngambil Senin Kamis dibarengkan di bulan Rajab. Tapi para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, Nabi setiap masuk bulan Rajab niku selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Karena Rajab niku bulan pemanasan, karena Rajab niku bulan pembuka, karena Rajab niku bulan di mana kita mulai menanam, mulai membersihkan diri dari dosa-dosa. Maka intinya Rajab niki monggo sareng-sareng memperbanyak istighfar kepada Allah, agar nanti Sya'ban kita sudah siap dan Ramadan betul-betul menjadi Rajab niku bulannya Allah, Sya'ban niku bulanku kata Kanjeng Nabi, dan Ramadan bulannya umatku. Pun para rawuh, kalau di kampung-kampung kita harus menerangkan secara detail
tentang amaliyah di bulan Rajab. Ini di hadapan jenengan kalau hanya ingin ngajak monggo poso ngoten mawon, monggo sareng-sareng salat malam, monggo sareng-sareng banyak berdoa kepada Allah. Nggih, mugi-mugi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tidak dijadikan orang-orang yang lalai, sebagaimana perintah Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkan diri kamu untuk terus berkumpul bersama orang-orang yang beribadah, berdoa siang dan malam. Ada larangan di situ, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu taati orang-orang yang hatinya lalai dari mengingat aku. Suatu saat mungkin kita lalai, suatu saat mungkin kita teledor. Mudah-mudahan ketika kita lalai kita ditegur oleh kawan kita, ketika kita teledor kita ditegur oleh kawan kita, dan kadang-kadang mungkin Allah yang turun tangan menegur kita. Bagaimana cara Allah menegur kita? Anak iku sehat gak tahu syukur, coba tak buat sakit. Itu namanya teguran, cubitan dari Allah. Begitu sakit, ya Allah betapa nikmatnya orang sehat. Tadi kulo sebelum berangkat niku mampir ke saudara yang kena batu empedu. Kata dia, ya Allah Gus, kalau sampean pingin tahu ini batunya lima, ini batu adalah batu istimewa. Saya bilang betul-betul istimewa, wong batu ini adalah batu yang berada di dalam tubuhnya seorang hafid, tapi hafal Quran, tapi dia punya batu empedu yang dioperasi, dikeluarkan. Lah kadang-kadang kita ditegur oleh Allah. Lah kalau ditegur oleh Allah bilangnya innalillah apa alhamdulillah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena kita lalai kita ditegur, karena kita teledor juga kita ditegur. Dan Allah maha suci dari lalai, Allah maha suci dari teledor. Maka jangan su'ul adab menegur Allah, jangan su'ul adab mengingatkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.